Jumpa lagi dengan Bimbel Arif Rifat. Pertemuan ini kita membahas tentang fisika. Materinya kesetimbangan benda tegar yang mungkin lagi hangat-hangatnya untuk anak SMA kelas 11 ya. Oke, kita tahu bahwa pada kesetimbangan benda tegar ini ada syarat. Nah, saya kasih dulu tuh syaratnya. Syarat pertama adalah jumlah gaya pada E itu harus 0, jumlah gaya pada Y juga harus 0. Berarti itu sudah menjadi satu ketentuan daripada syarat ya, syarat untuk mencapai daripada kesetimbangan ya. Jadi kalau di situ baik itu untuk kesetimbangan titik. Nah, berarti untuk keseimbangan titik ini ya. Nah, jumlah gaya torsi, ini torsi. Nah, torsi atau ini sama dengan 0 untuk kesetimbangan benda. Nah, coba ya. Diperhatikan dulu bahwa ini kesetimbangan keberadaan punya syarat bahwa dia mempunyai syarat ya, bahwa dia. Nah, kesetimbangan pada benda tegar ada satu secara translasi, yang kedua secara rotasi. Nah, perhatiin ya, jadi secara translasi maupun secara rotasi ya. Nah, jadi ada ketentuan. Jadi umpama secara translasi bisa saya gambarkan nanti contoh-contohnya ya. Jadi kita masuk ke dalam bentuk rumus yang kita lihat di sini bahwa ada contoh soal ya, contoh soal. Nah, perhatiin. Sini ada sebuah benda, ini benda ya, anggap benda mempunyai massa. Jadi benda ini massa 20 kg seperti pada gambar. Sekarang yang ditanya T1, tegangan tali 1 atau T1. Kemudian 2, tegangan tali 2 berarti T2 ya. Berarti kita perhatiin dulu di situ bahwa ada satu gaya, bahwa di situ ada sudut 60 derajat, ada 30 derajat ya. Jadi di situ kita perhatiin gambarnya, coba diperhatiin, simak. Nah ya, jadi kita di sini harus bisa melihat bahwa di situ ada derajat ya, ada satu derajat. Bagaimana cara kita harus pertama menggambar ulang. Ini perhatiin ya caranya supaya kita tidak salah dalam ini. Kita perhatiin di sini sudutnya 60 derajat ya. Nah, ini sudut lurus, saya kasih tahu ini sudut lurus. Berarti di sini kalau di sini 60, berarti di sini sudutnya 120 derajat. Maaf ya, ini kurang, jadi saya bagusin dulu. 120 derajat ini sudut ya. Berarti di sini juga kalau di sini 30 derajat, berarti nah, di sini berarti ini 120 tadi sudutnya. Kita ini sudut ini sudut lurus, yang sudut ini 120 derajat. Nah, yang di sini kita lihat sini, lurus ke sini. Kita ambil titik ini lagi, berarti ada sudut juga di sini. Berarti sudut pelurus juga ini. Jadi di sini berapa? 150 derajat. Coba perhatiin dulu ya. Jadi kita bisa. Nah, di sini ada satu massa di sini. Yang ke bawah ini ada W di sini ya. Yang massa ini ada W. Jadi kita cari dulu W sama dengan W ya, berat.
Nah, berat ya, berarti W sama dengan rumusnya massa kali gravitasi. Nah, sekarang kita ambil normalitas ya. Normalitas gravitasi itu adalah normalitas yang pertama, dia itu 10 meter per second pangkat 2. Berarti W sama dengan masanya berapa nih? Lihat, perhatiin sini, saya tuh kasih tahu 20 kg dikali 10 meter per second pangkat 2. Berarti 200 kilogram meter per second pangkat 2, berarti sama dengan 200 Newton. Nah, berarti sudah dapat kita gaya di sini sebesar 200 Newton. Ya, perhatiin lagi. Oke, untuk selanjutnya, setelah itu kita perhatiin di situ bahwa di situ ada titik. Untuk mencapai satu titik keseimbangan, kita harus menggunakan satu rumus, yaitu umpama di sini T1 nih T1 ya, ini T1 berarti ke arah sini. Berarti berapa sudutnya di sini? Berarti sinnya 120 sin ya, 120 derajat. Ingat ya, saya hapus di sini. Ini juga sin 150. Berarti T1 ini ke arah sini. Berarti sin 150 derajat. Kemudian sama dengan dia berpengaruh di titik tumpu ini terhadap berat. Jadi maka dia pada W per sin berapa kalau T1? Kalau T1 berarti di situ berarti T2 berarti sin T2 berarti kalau di sini T2 berarti sin berapa? Kalau sini sin berarti W-nya berapa? Ngapa W-nya 90 derajat? Karena tegak lurus nih, perhatiin ya. Ya, makanya ini perhatiin nih, ini tegak lurus. Nah, ini tegak lurus ya. Jadi W-nya 90 derajat ini saya ambil ya. Untuk kita lihat di situ. Jadi kita lihat T2-nya di situ ya, 150. Nah, T1-nya kita lihat dia mengarah kepada derajat 120. Jadi tetap kita buat rumusnya. T1 sin 120 derajat 20 ya, supaya tidak salah, sama dengan W sin 90 derajat. Oke, kedua ini sudah kita punya rumus. Ini rumus. Kita dapat sudah W-nya berapa tadi di sini? Sudah W-nya. Nah, sekarang kita selesaikan. Perhatiin ke sini, fokus ke sini. Berarti yang kita tanya adalah T2 ya. Nah, sin 150 adalah setengah. Sama dengan W tadi beratnya adalah nih 200 ya. Jadi sini 200 Newton per berapa nih? Sin 90 berarti adalah 1. Berarti kita dapat di sini. Kita kali silang. T2 kali 1 sama dengan setengah dikali 200 Newton. Nah, berarti T2 sama dengan dapat nih, berarti 200 berarti 100 Newton per 1, berarti 100 Newton. Nah, kita perhatikan di sini bahwa sudah dapat kita T2. Sekarang masuk ke mencari T1 yang kita cari ini. Ada dua ya. T1 nih ke sini dulu. Kita perhatiin T1 ya. T1 tadi adalah sin 120 per sin 120. Berarti kita setengah akar 3 kalau nggak salah, setengah akar 3 kalau nggak salah, sin 120 ya. Setengah akar 3 kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan tidak salah ya. 392. Nah, lihat. Anak-anak perhatikan di sini, W-nya tetap posisi di 200 Newton per sin 9. Sin ya. Sin ini rumusnya ya. Ini rumus ini. Sin 90 berapa? 1 kali silang. T1 kali 1 sama dengan setengah akar 3 dikali 200 Newton. Berarti T1-nya didapat setengah dari 200 berapa? 100 Newton. Dapat kita. Berarti didapat T1 100 Newton. Kemudian T2-nya tadi adalah 100 Newton juga. Tetapi ini ada akar 3. Jadi dapat di sini hasilnya T1 100 ya. Akar 3 Newton. T2 100 Newton. Ya,
Coba perhatiin, sudah diperhatiin, dicatat. Nah, kemudian kita akan memasuki pada soal kedua. Nah, ini terhadap 3 titik tangkap. Ini soal 3 titik tangkap. Nah, ini soal 3 titik tangkap ya, atau dalam arti kata soal 3 titik tangkap atau 3 gaya setitik tangkap ya, atau 3 gaya ya, 3 gaya titik tangkap. Nah, ini ada gaya titik tangkap. Perhatikan dulu soalnya supaya kita jadi. Nah, sekarang kita perhatikan juga seperti tadi bahwa di sini kita harus di sini. Ini harus ya sebenarnya ini garis pelurus. Berarti garis pelurus itu kan 180 derajat. Dikurangin aja 53 derajat. Bisa kan? Berarti berapa? 180 kurang 53 berarti kita didapatkan 127 derajat. Berarti 120 derajat ya. Berarti 120 derajat di mana? Nah, posisi 120 derajat ini kita juga bikin. Nah, berarti di sini 127 derajat. Ya. Nah, ini juga 180 derajat dikurang 37 derajat 3. Berarti ini kan tinggal 7 4, berarti sudah 100 dapat kita dapatkan di situ ada 143 derajat di sini 143 derajat sudutnya. Nah, ini juga saya bilang tadi ini adalah sin 120 derajat, ini sin 143 derajat. Nah, sekarang kita cari dulu sin 127 derajat itu kita secara ini adalah 0,8 ya, 0,8 dapatnya kita dapat ya. Kemudian 143 derajat itu adalah 0,6. Nah, ini perhatiin dulu. Nah, kemudian dari sini karena 3 titik tangkap kita perhatikan bahwa di sini bahwa 100 Newton ini 100 Newton itu sudah merupakan hasil, berarti W ya, berarti dari W itu ya, 100 Newton adalah gaya juga W, gaya berat ke bawah namanya W juga, kita anggap ini W. Nah, kita anggap W, berarti kita sudah bisa memasukkan satu rumus bersama, yaitu T1 sin 127 derajat sama dengan W per sin 90 derajat sama dengan T2 per 143 derajat. Ini rumus. Nah, rumus untuk 3 gaya titik tangkap ya. Perhatiin 3 gaya titik tangkap saya hapus dulu ya. Ya, hapus. Nah, berarti udah bisa kita mendefinisikan di situ bahwa tidak bisa kita rubah dulu di sini T1 per ya per T1 sin 127 tadi berapa? 0,8 sama dengan ya W-nya tadi berapa? 100 Newton per ya. Perhatiin lagi W 100 Newton. Saya kasih contoh tadi ininya berapa? Tegak lurus ini garis tegak lurus berapa? Sin 90 berapa? 1 sama dengan lagi ini T2 per ini 0,6. Ini berdasarkan rumus ini jadi arahnya ke sini. Nah, perhatiin ya. Nah, jadi dapat kita sudah mendapatkan itu, berarti kita sudah bisa mengambil satu bahwa ada T1 T2, berarti T1 nya berapa? Mudah nih, T1 ke sini caranya T1. Nah, ini kali ini berapa nih? T1 kali 1 ya, saya ajarin. Jadi berapa? 0,8 kali 100 Newton. Ini T1 ya. Berarti T1 sama dengan T1 berarti berapa ini? 80 Newton. Dapat T1. T2 juga begitu. Nih. T2 ya, T2 ya, T2 nih sama dengan perhatiin berarti T2 kali 1 juga
sama dengan 0,6 dikali 100 Newton. Berarti T2 didapatkan, T2 ya, tegangan tali 2 itu adalah 60 Newton. Nah, maka kesimpulan daripada ini soal ini adalah bahwa T1 didapat 80 Newton, T2 didapat 60 Newton. Nah, ini merupakan satu contoh kesetimbangan benda tegar ya, keseimbangan benda tegar, salah satu bentuk keseimbangan benda tegar. Nah, kemudian kita akan menghitung satu lagi, yaitu tentang masalah titik berat. Oke, saya coba lagi, saya hapus dulu sebentar, kita belajar fisika ya, titik berat. Nah, kita selanjutnya akan berbicara kepada titik berat. Oke ya, kita gambar dulu soalnya kita gambar dulu. Oke, titik berat termasuk dalam kesetimbangan benda tegar ya, titik berat. Nah, perhatiin titik berat ya, judulnya adalah titik berat. Nah, berat ya. Sudah ada satu gambar begini. Kalau kita gambar ya, kita gambar dulu. Gambar ya, cara menghitung titik berat kita gambar dulu contohnya. Nah, ini ada contoh. Jadi di sini 60, di sini 20 ya, di sini ada titik 0, di sini umpama 20, jarak dari sini 20 ya. Nah, saya kasih ya, di sini adalah 80. Nah, 80 ya. Jadi ini ada ke sini, ini ada ke sini. Nah, ini X ini. Nah, kita dapat soal di situ bahwa dia ini dalam satuannya adalah X cm, Y juga dalam cm. Ini titik berat ya. Bagaimana cara kita mencari? Ditanya koordinat titik berat. Nah, berarti X, Y. Nah, ya ditanya itu ya. Nah, setelah kita perhatikan contoh soal itu supaya kita bisa, berarti kita pertama kali kita perhatikan bangun pertama dulu. Bangun pertama kita gambar di sini ya, bangun ini kita gambar bangun ya. Sudah, kita lihat di sini bahwa dari titik sini itu jarak dari sini ke sini 20, dari sini ke sini 20, yang ini kita tarik dari sini. Perhatiin tingginya 80 cm, ini 20 cm. Berarti bagaimana kita? Pertama adalah mencari dulu, pertama ini harga daripada X dan Y. Pertama luas dulu, ini luas. Nah, luasnya yaitu panjang kali lebar, karena dia persen. Berarti luas panjang berapa? 20 cm, panjangnya 80 cm dikali 20 cm, berarti 20 80 ya. Sudah. Nah, sekarang kita harus bisa menyimak di sini 80 dan 20 berarti. Nah, kemudian dari sini berapa X-nya? X1 ya, kita anggap X1, bangun 1 X1 kita dapatkan bahwa setengah dari ini, jadi setengah kali 20 cm. Jadi kita dapatkan X1 nya berapa? 10 cm. Y1 kita perhatikan adalah setengah kali ya, ini Y1 ya, ini Y, saya bilang Y, ini H ya, nanti biar tahu. Berarti 80 cm berarti didapat 40 cm. Nah, ini bangun 1, berarti kita sudah dapat dibangun 1 ya. Nah, sekarang kita kembali ke bangun 2. Nah, ke bangun 2 ini kita harus bisa bahwa ada
bangun 2 di situ. Jadi dibangun 2 A2 ya. A2 itu sudah bisa kita dapatkan bahwa A2 di situ ya. Jadi 20 dengan ini. Nah, sudah dapat kita luas. Nah, sekarang kita lihat di sini bangunan yang kedua. Ini bangunan satu ya, bangunan kedua. Kita hapus dulu. Nah, kita dapatkan berarti di sini sudah dapat bahwa X1 dengan X2. Jadi derajatnya itu berarti di situ bahwa ada di sini 80 ya. Nah, berarti ada X1 X2 di situ ya. Berarti kita ambil caranya. Jadi kita ambil modelnya boleh. Nah, sekarang kalau kita mau ngambil kepada apa? Bangun kedua berarti bangun kedua. Berarti bangun kedua ini ada 20 ya, berarti A-nya panjangnya berarti 40. Ada 40 ya. Jadi 40. Nah, ini lebarnya 20. Ini panjang, ini lebar ya. 40 ya, 40 cm panjangnya. Saya tidak ini 20 cm ini. Bangun 2. Ini bangun 2 saya gambar gini. Ini 40 cm, ini 20. Dari mana? 60 dikurang 20 ya. Biar tidak salah di dalam. Ini L ini lebar. Oke, nah, tapi ini persegi panjang juga. Jadi kita bisa menyimak. Nah, sekarang sudah dapat. Berarti berapa X1, X2-nya? Bisa kita lihat. Jadi X2-nya berapa, X1-nya berapa? Jadi kita bisa tahu di sini X2-nya berapa, X2-nya. Ya sudah itu Y2-nya berapa. Nah, nanti kita setengahnya aja, berarti apa? Setengahnya X1-nya berarti setengah daripada 40 berapa? Nih, setengah dari 40 20 cm. Y2-nya 10 cm. Nah, dapat kita. Ini juga tadi udah dapat. Nah, sekarang kita rumus. Jadi rumusnya adalah mencari dulu titik berat X0. X0 berarti kita perhatikan di situ ada rumus A1 kali X1 ditambah ya A2 kali X2 per A1 ditambah A2. Perhatiin rumusnya. Ini untuk rumus mencari itu. Nah, kemudian untuk Y-nya Y0 A1 kali Y1 ditambah A1 kali Y2 per A1 ditambah A2. Ini rumus untuk titik berat gambar tersebut. Nah, sudah dapat. Nah, kita enak kalau sudah dapat begitu. Oke, kita selesaikan. Oke ya, kita selesaikan anak-anak biar kita bisa mengerti ya maksudnya. Kita belajar fisika. Mudah-mudahan dari Bimbel Arif akan menjelaskan secara terperinci, memang agak pelan, tetapi biar adik-adik SMA dapat mengetahui rumus dengan baik. Tapi jangan lupa di like dan di subscribe ya, untuk supaya channel ini tetap berlanjut ya, dan Anda tetap terus akan belajar di kita, dan kita akan terus buat fisika, matematika, kimia ya. Lihat aja di channel Bimbel Arif. Oke, kita perhatiin X0 A1 tadi kita perhatikan ada panjang kali lebar. Berarti kita perhatikan A1 dulu. A1 berarti nih ada, berarti di sini ada berapa? 80 kali 20. Nah, ya. Ini satunya sentimeter nanti ya. Kemudian berarti di sini kita dapatkan dikali dengan X1. X1 tadi berapa X1? X1 mana X1? 10 X Y1 X1 10 ya, 10 boleh ya. Nah, kalau kita lihat di situ ya X1 atau Y1 benar 10 kali ya. X1 ya benar. Nah, X2 oke. Kita lihat di sini sudah ya, ditambah. Nah ya sudah dapat ya. Ini X1 10 A2 tadi berapa sini? A2 nih, A2. Nah, A2 nih, dapat A2 ya. A2 40 dikali berapa sini? 20 dikali dengan X2. X2 20 dikali 20. Oke. Nah, kita dapatkan kan bahwa luas ini X,
ini A1 tadi ya, A1 kali ini A1, biar tahu aja nah, biar kita tidak salah gagal paham. A2 ini X2, saya kasih kode begitu per. Nah sekarang A1 tadi kita lihat di atas berarti 80 20, ini A1 ya. Kemudian ada lagi rumusnya ditambah A2 tadi berapa? Ini A2, X2 nya berapa? Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Jadi 20 bang kali ya 20 aja itu 40 ya, kalau nggak ya 40 ya, 40 20. Nah ini sudah bisa kita hitung ya, sudah bisa ini namanya alfa. Nah perhatiin, jadi kita perhatiin. Nah sekarang kita bisa dapatkan, kita hitung aja sama dengan ini X0. Nah ya, Y0 kita rumuskan lagi, berarti tetap saja 80 dikali 20 dikali Y nya kita perhatiin. Kalau di sini kita perhatiin Y1 nya berapa di sini? Nih Y1 40, ini Y1, ini A1 tetap ditambah berapa lagi di sini? Luas ini 40 kali 20, ini A2 dikali dengan Y2, mana Y2? 10 ya, 10. Nah, jadi ini Y2 saya kodekan biar ada. Nah ini tetap kepada A1 ditambah A2, berarti ini 80 kali 20 A1 ya ditambah 40 kali 20 A2. Nah jadi kita enak kan kalau kita jelas ya. Saya pengen anak-anak Indonesia bisa berhitung dengan jelas ya, karena kita ini adalah ilmu pasti. Nah jadi udah kita dapatkan itu, coba dilihat, kita hitung-hitung, nanti kita dapatkan. Nah, nanti kita dapatkan di sini. Setelah dihitung, ini 20, ini 30, dapat ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa di sini sudah bisa kita hitung ya. Nah, jadi kita di sini dapatlah koordinatnya. Koordinatnya adalah 20, 30 ya. Jadi ini X0, ini 0. Oke. Cara menghitung titik berat sudah. Mudah-mudahan anak-anak SMA mampu untuk melihat daripada cara saya mengajarkan Anda sekalian untuk supaya mengetahui tentang titik berat dan kesetimbangan benda tegak. Oke. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, tapi jangan lupa supaya kita lanjut like dan subscribe. Oke.